anasir-anasir soal gangguan, upaya-upaya untuk mengobok-obok PDIP itu kan seakan-akan terkonfirmasi karena apapun, Effendi Simbolon itu kan sudah dianggap sebagai orang luar, outsider, dan sudah dianggap orang-orang yang selama ini sudah menjadi bagian dari sakit hati yang dinilai tidak terlampau signifikan untuk berkomentar tentang PDIP. Oleh karena itu, reaksi dari kawan-kawan PDIP, para pengurus, dan kemudian para simpatisannya ini kan menarik untuk disimak ya secara signifikan. Pertama misalnya soal cap jempol darah. Kita harus akui bahwa PDIP itu adalah partai yang saya kira sampai hari ini masih cukup memegang teguh ideologi mereka. Dan bahkan kalau kita lihat rata-rata secara umum, bagi kader-kader PDIP, bagi pengurus dan fungsionaris PDIP, Megawati itu bukanlah hanya sebatas ketua umum partai. Bukan hanya orang nomor satu yang menjadi veto player, menentukan dan merumuskan bagaimana langkah dan strategi politik PDIP selama ini, kurang lebih sekitar 52 tahun lamanya. Tapi lebih dari itu, Megawati itu dianggap sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang saat ini menjadi kader-kader banteng. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada isu, ada wacana soal kudeta menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, sudah mulai bermunculan statement-statement yang saya kira sebagai salah satu bentuk konfrontasi politik kepada siapapun yang mencoba untuk mengganggu Megawati dari kursi ketua umum partai. Bambang Pacul misalnya beberapa kali dalam kesempatan selalu terbuka. Hati-hati kalau bicara tentang Megawati Soekarnoputri. Hati-hati kalau kemudian bicara tentang menggeser posisi Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai. Kata Bambang Pacul, kalau Megawati diganggu, maka akan melawan seluruh kader-kader partai. Karena di PDIP itu, kalau istilahnya Bambang Pacul, banyak lone wolf, semacam serigala petarung yang kemudian akan siap tempur, melawan siapapun yang dinilai merongrong, dan mencoba untuk merusak kredibilitas partai dan mencoba untuk mengganggu Megawati Soekarnoputri. Dan bahkan pada saat yang bersamaan kita saksikan cap jempol darah yang kemudian dibubuhkan oleh kader-kader partai di tingkat ranting, di tingkat kecamatan, dan kemudian tingkat kabupaten dan provinsi sudah bermunculan di mana-mana. Itu sebagai bentuk kesiapan perang terbuka. Jadi jika ada pihak yang mencoba untuk mengganggu PDIP, merongrong Megawati sebagai ketua umum partai, bagi mereka ini adalah pertaruhan politik hidup mati sebagai kader partai, karena sudah menganggap Megawati itu adalah segala-galanya. Megawati itu adalah sebagai sosok yang bagi mereka seorang ibu yang kemudian harus dijaga harkat, martabat, dan marwah politiknya dari gangguan manapun. Menurut saya ini menarik karena memang per hari ini kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Megawati memang sebagai sosok yang tidak tergantikan, sebagai sosok yang kemudian cukup determinan soal bagaimana success story partai banteng ini kemudian terus menjadi partai politik yang established, kredibel, dan kekuatan politiknya cukup diperhitungkan sampai hari ini. Per hari ini sebenarnya, di luar alasan regenerasi kepemimpinan, sebenarnya secara politik, tidak ada alasan apapun sebenarnya untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Karena sepanjang Megawati jadi ketua umum partai, terutama pasca reformasi tahun 99 sampai 2024, saya kira Megawati itu sudah menunjukkan sebagai partai politik, sebagai ketua umum yang membawa PDIP sebagai partai politik yang relatif kompetitif. Tahun 99 perolehan pilegnya PDIP itu 33%. Setelah itu 2004 memang turun secara signifikan menjadi 14%. Megawati maju Pilpres kalah dari SBY. 2009 Megawati kalah Pilpres, tapi suara pilegnya naik menjadi 16%. Tapi kita ingat 2014 PDIP rebounds. Tetap ketua umumnya adalah Megawati Soekarnoputri dengan membawa Jokowi sebagai presiden, pemenang Pilpres di Republik Indonesia. 2024-2019 maksud saya, kita juga menyaksikan di bawah Megawati Soekarnoputri, perolehan pileg PDIP juga naik secara signifikan. Dari sebelumnya 2014 itu di kisaran 18, naik menjadi 19,6%.
dan Jokowi terpilih menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau kita cacah dan kita iris satu persatu, ketika PDIP di bawah Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, sebenarnya tidak ada alasan-alasan apapun secara signifikan untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Itulah yang sepertinya membuat kader-kader PDIP seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul dan elit-elit PDIP yang lain, bahwa Megawati itu bukan hanya sekedar ketua umum partai, tapi adalah seorang ibu yang memang harus diproteksi dan dilindungi. Iya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel ini. Kita akan mengulas kembali bagaimana situasi dinamika politik yang terjadi saat-saat ini. Nah, tentu banyak sekali pendapat, sudut pandang, perspektif yang berbeda-beda yang mungkin kita pernah dengarkan di berbagai platform media sosial dari hukum ya pakar hukum tata negara, dari para politisi, pengamat politik dan akademisi dan seterusnya dan seterusnya. Dan luar biasa sekali tadi penyampaian dari Bung Adi Praitno terkait Partai PD Perjuangan dan juga hubungannya dengan Pak Jokowi misalnya. Dan bagaimana Megawati ini, teman-teman, Ibu Mega ini tidak hanya sekedar ketua partai PDIP saja, tetapi sejarah mengenal Bu Mega ya, bagaimana beliau punya poin-poin penting dan sekaligus sejarah bakal terus mengenang dan mengingat nama Bu Megawati. Karena bagaimanapun perjuangan beliau di masa lalu sangat luar biasa sekali dalam menegakkan demokrasi dan yang lain-lain ya, yang mungkin kita rasakan sampai saat ini ya, itu berkat perjuangan dari salah satu perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Megawati dan mungkin PDIP dan aktivis yang lain serta Persatuan Rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan menegakkan hukum dan demokrasi dan hal-hal yang lainnya mengenai negeri ini seperti itu. Nah, lagian kalau kita melihat bahwa PDIP ini kan partai yang sangat besar gitu ya, dan mungkin sulit untuk menumbangkan apalagi ingin direbut oleh seseorang gitu ya, dan sangat tidak mungkin lah saya rasa seperti itu. Dan kalau kita melihat beberapa hari ini yang kerap diperbincangkan, yang kerap dibahas ya itu hubungan antara Jokowi dengan PD Perjuangan dan hubungan si A dan si B dan seterusnya dan seterusnya. Dan jangan sampai kalau Bu Mega ini turun tangan ya hati-hati saja gitu ya. Pasti akan ada perlawanan yang luar biasa nantinya. Karena mungkin bagaimana kita melihat sosok Bu Mega ini adalah salah satu tokoh nasional yang mungkin dikenal banyak orang dan partai beliau ini kan dijuluki sebagai partai Wong Cilik dan memang pro terhadap rakyat dari sejarah bangsa sampai saat ini mungkin masyarakat Indonesia pasti mengetahui hal itu. Dan kemudian saya menarik sekali melihat komentar di sini dari Herman Nanggita. Nah, luar biasa sekali ya. Selama PDIP masih ada di tangan Bu Megawati, kami sudah turun-temurun dalam keluarga terus dukung beliau. Tidak peduli mau kalah atau menang dalam pemilu. Ini komentarnya banyak sekali ya, 95 dibalas. Ya betul, bahkan Sultan Jogja juga sudah memperingatkan jangan menyakiti Megawati. Ya, nah, itu paham PDIP bukan partai ayam sayur, tetapi PDIP partai petarung. Siapa-siapa yang mau ganggu PDIP pasti dari akar rumput, anak ranting, pengurus, elit satu komando melindungi ketum Bunda Megawati. Ya iya, jadi nggak sembarangan gitu ya. Jangan sampai menyakiti hati Bu Megawati, jangan sampai menyakiti Bu Mega gitu ya. Kalau Ibu Mega udah marah, udah clear semua itu ya. Jangan sampai sejarah bangsa ini berulang lagi gitu ya kalau sempat ada orang-orang yang ingin menyakiti Bu Megawati gitu ya. Apalagi beberapa isu-isu yang kerap kita dengarkan ada orang yang ingin merebut PDIP dari Bu Mega dan seterusnya banyak sekali gitu ya. Saya nggak tahu sebetulnya benar atau enggak atau ada isunya saja.
Tapi ada beberapa pernyataan dari para politisi PDIP ternyata itu benar gitu ya. Dan mungkin nanti saya sudah upload di video sebelumnya, teman-teman bisa saksikan ada penyampaian dari Bung Deddy Sitorus terkait hal itu. Nah kemudian Bu Mega sosok kuat pembela demokrasi, semoga beliau selalu diberi kekuatan dalam membela kebenaran. Kemudian Bu Mega tidak dididik untuk licik tapi sebagai petarung dan berkomitmen dengan nilai-nilai keadilan dan kebangsaan. Pembenci beliau adalah orang-orang tidak mengenal sejarah. Sehat selalu Bu. Ya, kalau kita mengenal sejarah, kalau kita tahu akan sejarah bangsa ini, teman-teman, luar biasa ya. Jangan kita pulanya hanya tahu Indonesia pernah dijajah Belanda, Indonesia pernah dijajah Jepang, dijajah ini dan itu. Kita nggak tahu perjuangan pada 98 dan tahun-tahun zaman Orde Baru gitu ya. Bagaimana Bu Megawati ya membangkitkan semangat reformasi. Ya kalau teman-teman tahu ya pada saat itu Bu Megawati ini bukan disebut Megawati gitu ya, tapi Sang Mega Bintang ya. Sang Mega Bintang tuh kalau nggak salah. Karena Mega yang dari Megawati. Jadi salah satu bintang yang membuat bangkitnya semangat perjuangan, nyalakan api reformasi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat sejarah gitu ya, apalagi memang teman-teman pernah menonton video-video terkait sejarah seperti apa, ya pasti tahulah bagaimana sosok Bu Mega ini gitu ya. Dan salah satu perempuan yang tidak takut pada siapapun menurut saya ya, tidak takut pada manusia, lebih tepatnya mungkin takut pada Tuhan lah ya. Apalagi pada penguasa, Bu Mega ini nggak takut ini ya. Bu Mega ini yang saya dengar-dengar perempuan, salah satu wanita yang paling berani head to head dengan Soeharto dulu, memperjuangkan hak-hak rakyat. Luar biasa teman-teman. Dan PDIP kalau mau direbut, mau dijatuhkan, mau ditumpangkan gak segampang itu. PDIP dibangun, dibangkitkan oleh sejarah, ya, dibentuk oleh sejarah itu sendiri, yang dipimpin oleh Bu Megawati dari udah lama sekali sampai sekarang, ya, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi sudah Bu Mega kalau dalam bahasa awamnya saya lihat ya, udah kenyang lah gitu ya, udah nggak perlu dikasih makan lagi lah. Dalam pengalaman-pengalaman itu, udah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah dihadapi Bu Mega ya, bisa kita bilang petarung jalanan gitu ya. Bagaimana beliau turun ke jalan pada zaman Orde Baru, luar biasa sekali perjuangan itu ya, memperjuangkan hak-hak rakyat teman-teman ya, memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan kemudian coba lihat di sini ya, kami sekeluarga dari zaman kakek nenek kami adalah pengikut Bung Karno, dilanjutkan ke Megawati, kami adalah merah. Suka tidak suka, Indonesia beruntung punya tokoh politik seperti Bu Mega, hanya beliau yang teguh pegang konstitusi. Kalau Bu Mega tidak pegang teguh konstitusi, mungkin Jokowi sudah 3 periode sekarang ya. Tapi karena beliau taat aturan dan konstitusi, yang menolak permintaan pertambahan masa jabatan itu. Luar biasa ya, padahal mereka partai pengusung Jokowi loh. Tapi ketika ada wacana 3 periode, mereka nggak mau terima itu. Mereka menolak mentah-mentah. Bu Mega tidak setuju. Kalau PDIP harus kekuasaan, mereka berkuasa, ya kenapa nggak disetujui aja kemarin gitu ya. Toh juga mereka kan partai pengusungnya Jokowi pada saat itu. Kalau Jokowi 3 periode, so pasti mereka juga berkuasa juga gitu ya. Jadi sebetulnya siapa sebetulnya yang benar ini gitu ya. Jadi saya juga bertanya-tanya sebetulnya, tapi saya punya penilaian tersendiri gitu ya. Mas Adi benar, bagi kader PDIP, Megawati bukan hanya ketua umum partai, tetapi Mega sebagai ibu. Ya, tidak hanya sebagai ketua ya, tapi memang sebagai ibu. Bagaimana Abu Megawati dalam mendidik gitu ya, dalam mengkaderisasi PDIP dan seterusnya, komitmen, kesulitan yang tinggi, kerjasama yang baik, ya, luar biasa ya. Bu Mega orang berani, zaman Orde Baru mengalami pahit getirnya kehidupan, antara lain peristiwa kuda tuli, beliau petarung yang handal. Sekorupsi-korupsinya geng Demokrat era SBY, sekeras-kerasnya PDIP, sedominan-dominannya almarhum Soeharto, tapi mereka tidak pernah mengubah undang-undang untuk memuluskan jalan anaknya jadi wapres. Jadi
Pak Jokowi ini sudah kelewatan gitu ya, kelewatan batas gitu ya. Hanya terjadi memang di era Pak Jokowi gitu ya, memuluskan jalan anaknya sampai merubah aturan dan undang-undang. Untuk anaknya tuh, bukan untuk negara, bukan untuk rakyat, untuk anaknya. Oke, di musim Orde Baru gitu ya, dikeroyok Kim dan musuhin negara lain dan lain-lain masih ringan. Jelas mudah, tapi dimusuhin anak didik sendiri, dilawan anak sendiri itu sangat menyakitkan. Selama ini miara kucing dalam karung. Semoga PDIP tetap kuat, tetap bertarung lawan siapapun demi bela kebenaran dan keadilan. Ibu Megawati tidak diragukan lagi, babat bibit bobot paling cuma faktor umur aja. Ya, karena usia beliau kan faktor umur. Tapi biasanya ketika umur semakin menua, maka pikiran itu semakin mengingat masa-masa lalu kita, teman-teman. Pernah kita melakukan apa? Kita pernah bertarung di mana gitu ya. Jadi memori-memori masa lalu itu bakal muncul kembali ya kalau usia kita makin tua gitu ya. Ya meskipun memang secara fisiknya saja berkurang, tapi pikiran saya rasa masih tetap ya, saya rasa ya, kalaupun ada berkurangnya paling dikit-dikit lah ya, karena memang faktor usia ya. Kemudian meskipun saya bukan pengurus partai, tapi kami sekeluarga loyalitas terhadap Megawati dari tahun 1996. Bendera sudah dikibarkan, pantang turunkan, salam dari Satgas Bala Wirapati. Soeharto yang didukung ABRI pada saat itu lawan Megawati, pada akhirnya Soeharto tumbang. Luar biasa ya, memang luar biasa teman-teman. Ya, semoga Bu Mega sehat selalu biar orang-orang yang membenci ibu nggak tahu perjuangan ibu yang sebenarnya. Dari sini kita menjadi tahu siapa yang bohong dan siapa yang tidak dengan perkembangan narasi tentang PDIP akan diobok-obok dan ingin dipecah belah. Selanjutnya ada penjatuhan Ibu Mega, bahkan mengkudetanya. Ternyata bukan sekedar narasi semata tetapi fakta adanya. Jangan sampai lah PDIP bisa dipecah. Jadi saya rasa juga nggak bakal mungkin lah terpecah belah ya. PDIP itu solid teman-teman ya, solid yang luar biasa. Tapi kita akan coba lihat. Jadi PDIP ini sudah banyak sekali memakan ujian ini ya. Dari apa kemarin diserang markasnya PDIP, kantornya ya, sampai dibakar, di demo dan seterusnya, udah banyak sekali ya terjadi pengalaman pahit yang dialami PDIP gitu ya. Jadi untuk sekelas-kelas kayak gini ya udahlah, PDIP udah biasa lah gitu ya. Paling dalam pikiran Bu Mega atau mungkin petinggi-petinggi partai PDIP, udahlah, ini udah biasa nih bagi kami nih. Gak bakal bisa diobok-obok, gak bakal semudah itu. Ini udah makanan kami sehari-hari dalam zaman pemerintahan Orde Baru pada saat itu, sebelum reformasi dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu yang muncul di pikiran petinggi-petinggi partai PDIP ya. Apalagi Bu Megawati pasti udah tahu lah bagaimana menangani, bagaimana untuk bertindak dan seterusnya. Jangan nanti sampai ada perlawanan yang malah yang ingin mengobok-obok itu malah terobok-obok sendiri gitu ya. Oke, kemudian ujian terus datang dan berganti. Aku takjub, semoga ibu panjang umur dan sehat selalu. Ya, kami semua di dunia ini pasti ada batasnya. Aku yakin juga semoga partai dan ibu sebagai ketum sudah mempersiapkan ini semua. Sepak terjang Mulyono yang sangat licik itu udah terbaca oleh rakyat, apalagi para pakar dan yang intelektualnya tinggi. Ya, sebetulnya banyak sekali teman-teman komentar di sini. Saya yakin teman-teman juga paham dan mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman silakan ya. Saya nggak membela, saya nggak membenarkan atau apapun. Ya silakanlah coba melihat video-video, melihat berita-berita bagaimana perjuangan PDIP, perjuangan Bu Mega terkait negara ini, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, institusi dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat agar teman-teman tidak buta terkait perjuangan seseorang yang Anda sendiri pun sampai sekarang menikmatinya. Itu saja, terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.